Oke, kita saja ya. Kita mulai. Berapa orang sudah? 7, nggak apa-apa lah. Harusnya 10, ya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara Ibu jelas kira-kira dari atau kurang jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, dari kuartil, desil, dan persentil, ukuran letak. Jadi kalau kuartil itu kelompok yang sudah diurutkan, kelompok data yang sudah diurutkan, ya, membesar atau mengecil, terus dibagi jadi 4 bagian yang sama besar. Tapi di sini hati-hati ya, Dede. Pada umumnya itu kelompok data diurutkan dari yang kecil sampai yang besar, ya kan? Contohnya yang kemarin itulah tabel distribusi frekuensi, mulai dari 9 ya, 9 sampai 21, nanti baru 22 sampai 34, dan seterusnya. Berarti kan kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang paling besar, ya. Selalu seperti ini ya. Walaupun dia data tunggal, nah, urutkanlah dari data yang paling kecil sampai yang paling besar. Pada umumnya diurutkan dari yang kecil ya. Jarang dari yang besar terakhir baru yang kecil, itu jarang sekali. Paling itu nanti bisa di frekuensi kumulatif, bisa ya, tapi jarang sekali orang pakai. Jadi pada umumnya yang dipakai itu adalah mengelompokkan data dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Nah, karena data itu dibagi jadi 4, ya kan, berarti kan bagi 2 dulu ya, setengah. Nah, setengah pertama dibagi 2 lagi, jadi seperempat, seperempat. Nah, setengah yang kedua dibagi 2 juga, setengah, setengah, seperempat, 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 seperempat. Ya, jadi ada 4 bagian yang sama. Nah, antara seperempat yang pertama dengan seperempat yang kedua, yang seperempat itu di tengahnya kuartil 1, Q1, atau kuartil bawah. Ya, kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah. Nah, yang kuartil kedua antara setengah yang pertama dengan setengah yang kedua, ya, atau letak median sama. Itu kuartil kedua, simbolnya Q2 atau kuartil tengah. Nama lainnya median ya. Jadi kalau kita mau buat kelompok data itu median. Kuartil ketiga antara setengah yang pertama dengan seperempat yang ketiga itu, atau seperempat yang ketiga dengan seperempat yang terakhir. Nah, ya kan? Itu dinamakan kuartil ketiga, Q3 atau kuartil atas. Paham ya, Dedek? Misalnya ada batu misalnya, batu bata ya, dibagi jadi 2, jadi setengah-setengah. Nah, setengah yang pertama dibagi lagi seperempat, seperempat. Setengah yang di kanan dibagi 2 lagi, seperempat dan seperempat. Ada 4 bagian yang sama besar, masing-masing bagian itu seperempat, seperempat. Nah, yang seperempat pertama, batas kanannya itu Q1, seperempat yang kedua atau setengah dari yang pertama ya, itu Q2. Kemudian seperempat yang ketiga itu dinamakan Q3 atau kuartil atas. Nah, kuartil untuk data yang tidak berkelompok, ini data yang tunggal ya, QI, nilai ke I, nilai ke ya, I-nya ini keberapa? Misalnya kan kuartil itu cuma ada 3 ya tadi ya, Dedek. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi dia nggak mungkin 4. Gitu. Jadi I-nya ini jalan dari 1 sampai 3 saja. Misalnya Q1, berarti nilai ke 1 berapa pada tabel, I-nya 1, buka kurung, ini N-nya banyak data, ditambah 1 bagi 4. Ini data yang tidak berkelompok. Ya. Untuk data yang berkelompok, demikian juga untuk kuartil 2 dan kuartil 3. Tinggal diganti I-nya dengan 2. I-nya diganti dengan 2. N-nya itu banyak data, nilai ke-nya itu ya bergantung
datanya, ya, nilainya. Gitu. Q3 juga demikian, I-nya diganti 3, N-nya itu banyak data, ini I-nya ganti dengan 3. Ini nilainya itu ya nilainya yang letak di Q3-nya, masukkan kemari. Nah, untuk data yang berkelompok, ini yang kita pakai tabel yang minggu lalu ya, adik-adik. Yang ukuran pemusatan juga, atau pada pertemuan 2, untuk tabel distribusi frekuensi alternatif kedua. Itu juga tabelnya. Jadi nanti kalau ada soal, satu soal aja jawabannya bisa banyak ya kan. Tentukan tabelnya dulu. Habis itu tentukan min, tentukan median, tentukan modus, tentukan kuartil 3 misalnya. Tentukan desil ke 8 atau persentil ke 60. Bisa banyak ya. Satu soal bisa dia 7 atau 8 jawaban pertanyaan. Nah, untuk tabel yang berkelompok tadi rumusnya QI sama dengan L0 ditambah C buka kurung I dikali N. Ini ada dua angka ya, Dedek. I dan N. Dikalikan dia I kali N. Jadi bukan satu kata, in Pak ya. I-nya I keberapa, kuartil keberapa, N-nya itu banyak data. Harusnya dipisah penulisannya kan, Dedek. Langsung di copy kemari ya udah. Maksudnya I kali N per 4 dikurang F besar per F kecil ya. F besarnya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, si F kecil baru frekuensi kelas kuartilnya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat di tabel ya, di contoh. C-nya itu sama kayak minggu lalu ada di lebar kelas atau interval yang 13 ya. L0 itu batas bawah kelas kuartil. Misal, nah ini yang contoh minggu lalu, tabelnya itu juga sama. Ya ada 7 atau 8 ini. 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Nilai tengahnya juga sama. 9 tambah 21 bagi 2, 15. Frekuensinya juga sama. Sigma F-nya atau N-nya 60. Nah, kita tentukan dulu letaknya dari. Jadi belum bisa menentukan langsung nilainya, tapi harus ditentukan dulu letaknya. Kalau sudah jelas letaknya di kelas keberapa, barulah kita bisa menentukan nilai kuartilnya. Ya, jadi letaknya dulu baru nilainya. Ya kan? Nah, Q1, kuartil 1 atau kuartil bawah membagi data jadi 1/4 ya atau 25%. Q2 membagi data jadi 50% atau setengah. Ya kan? Q3 membagi data jadi 75% atau 3/4 data. Jadi lebih mudah, ada di terserah mau pakai yang persen atau pakai yang pecahan. Kalau diubah jadi pecahan, ini 1/4, yang ini setengah, yang ini 3/4. Ya. Nah, untuk letaknya, kalikanlah dengan banyak data. Jadi 25% kali 60, coba pakai kalkulator ya, Ibu langsung di kalkulator saja. Kan statistika kan wajib kalkulator ya. Nah, langsung ya, Ibu ganti yang 25% itu jadi 1/4. Kalikan dengan 60, jadi 60 bagi yang 4. 15 ya. Letak data ke 15. Nah, letak data ke 15 itu ada di kelas ke 4 ya. Coba kita jumlahkan. 3 tambah 4 kan 7. Ya kan? 7 tambah 4, 11. 11 tambah 8, 19. Nah, kuartil 1 kan terletak di data ke-15 tadi ya. 15-nya itu dari 25% kali 60. Kamar. Ya, 25% kali 60. Itu 15. Letak data ke-15 dari kumulatifnya. Nah, kalau kita kumulatifkan, di kelas ke-4 itu kan dia 19. Nah, berarti kelas ke-15 itu ada pada kelas ke-4 yang jumlahnya itu 19 semua. Jadi antara data ke-12 sampai ke-19, di antara itulah letak kuartil 1. Paham ya kira-kira, Dedek?
Iya, Bu. Nah, untuk kuartil kedua kan 50% ya, atau setengah dari 60. 30. Nah, sampai ke 8 tadi 19. 19 tambah 12, 30 sah? 31. 31. Tadi letak Q2 atau kuartil tengah atau median itu data ke 30. Nah, berarti dia letaknya di kelas ke 61 sampai 73. Nggak tahu datanya berapa, pokoknya dia ada di kelas kelima inilah ya. Dari data 61 sampai 73 karena frekuensinya ada pada data ke-20 sampai data ke-30 31. Q2 kan dia terletak pada data ke-30. Ya. Nah, untuk Q3 tadi 3/4 atau 70% dari 60. Nah, kalau Ibu kalikan langsung ya, Dedek. 60 kali 3 45. 45. Nah, tadi ke-12 ini data ke-31 tambahkan dengan 23 berarti 54 kan. Sedangkan kuartil 3 letaknya di data 45. Berarti kan ada di kelas 74 sampai 86. Ya kan? Mulai data ke-32 sampai data ke-54. Nah, karena letaknya kan di 45. Berarti di kelas inilah dia terletak. Ya, paham ya, Dedek? Jadi menentukan letaknya dulu, baru kita tentukan nilainya. Letaknya tadi sesuaikan dengan ini ya. Kalau Q1 seperempat dari data, kalau Q2 setengah dari data, Q3 3/4 dari data, atau 25% dari data, 50% dari data, 75% dari data. Ya, dikalikan saja. Nanti dapat letaknya, berarti di kelas itulah letak kuartil tersebut. Jadi Q1 terletak antara 48 sampai 60, terletak pada kelas 48 sampai 60. Q2 terletak pada kelas 61 sampai 73. Q3 terletak pada kelas 74 sampai 86. Ya. Itu letaknya. Nah, nilainya kita pakai rumus, adik-adik. Rumusnya tadi kan L0 tambah C buka kurung I kali N per 4 dikurang F besar per F kecil. Itu tadi ya. Nah, untuk Q1 L0-nya di mana, Dedek? Nah, tadi letak kelasnya di 48 sampai 60 di sini. Berarti kan batas bawahnya itu 47,5. Ya kan? 48 dikurang 0,5. Ya, 47,5. Terus letaklah di sini 47,5 untuk L0. Ditambah C, C-nya 13. 13 itu kan dari 9 sampai 21 ya. Tapi 9-nya diikutkan, Adik. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 13. Itulah C-nya ya. Intervalnya 13. Buka kurung, N-nya, I-nya 1 ya. N-nya 60 per 4 karena dia kuartil. Kalau desil nanti per 10 ya. Nah, dikurang F besar. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil tersebut. Kuartil 1 kan di 48 sampai 60 ya, frekuensinya 8. Berarti si F besarnya itu jumlahkan 3 tambah 4 tambah 4. 11. Masukkan ke rumus di sini ya 11 per F kecil. F kecilnya itu frekuensi di kelas kuartil tersebut 8. Nah, dihitung ya 1 kali 60 bagi 4 15 kurangi 11 4 bagi 8 setengah dikali 13 6,5 tambah 4 7 setengah 54. Jadi boleh kerjakan di dalam kurung atau mau sekaligus dikerjakan bisa pakai kurung ya. Kalkulator yang kan ada itu kalkulator yang bisa sekaligus jalan dia, Dedek. Ya otomatis ya dia
mengenali kalau dia perkalian pasti dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu. Ada kalkulator yang seperti itu, tapi supaya jangan salah menghitung, ada dia kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya, ini kalikan dulu 60 bagi 4 15 kurangi 11 4 bagi 8 0,5 kali 13 6,5 tambah 47,5 sama dengan 54 gitu. Itu ya. Untuk U2 sama, Adik, kelasnya itu kan di 61 sampai 73. Berarti batas bawahnya itu 60,5 ya. I-nya 2 kali 60/4, ini F besarnya, frekuensi kumulatifnya ya. Ini F kecilnya, nah, kerjakan dalam kurung, baru dijumlahkan dengan 60,5 sama dengan 72,42. 42-nya ini pembulatan ya, Dede. Nanti dapatnya 41 sekian. Bulatkan dia jadi 42. Untuk kuartil 3 sama, Dede. Ya. Tinggal cari batas bawahnya. Ini sama ya, Dede. Kemarin ada yang bertanya kelas ini tuh kelas lain. Bu, kenapa ini dikurang 0,5? Ya, karena kalau data diskrit, data bulat itu batas bawah dikurangi 0,5. Untuk batas atas ditambah 0,5 ya, data bilangan bulat atau bilangan diskrit. Tapi kalau dia bilangan desimal, pecahan per sepuluhan, batas bawahnya itu dikurang 0,05. Batas atas ditambah 0,05. Nah, itu sudah pernah Ibu bahas pertama sekali waktu kita pengenalan statistik dan statistika. Oke, itu untuk kuartil. Lanjut ke desil ya. Desil itu per sepuluhan, Dede. Kuartil itu kayak kelompok lagu ya. Kan kuartet gitu. Kalau 3 kan trio. Kalau 2 duo gitu ya. Kalau 4 kuartet. Nah, sama kuartil, perempatan data. Desil itu dari kata dasa ya, desil 10. Nah, jadi data itu dibagi jadi 10 bagian. Kalau kuartil, data tersebut dibagi jadi 4 bagian. Kalau desil dibagi jadi 10. Nah, desil yang paling besar itu 9. 9/10. Tidak ada 10/10. Sama kayak kuartil tadi, paling tinggi itu kan 3/4 ya. 3/4 data, kuartil 3. Nah, tidak ada 4/4 kan. Jadi kalau persentil nanti, paling besar dia 99/100. Tidak ada 100/100. Gitu. Kalau sudah 100/100 berarti kan data yang paling besar ya. Tidak dipakai, kita pakai yang pembagian data yang di tengahnya saja. Gitu. Sama kayak tadi ya, Dede, desil itu kelompok data yang sudah diurutkan. Biasanya yang kecil ke besar ya, tidak ada yang besar ke kecil. Jarang sekali dipakai. Nah, data tersebut dibagi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya sama, cuma nanti kalau desil dibagi 10, Dede. Kalau tadi kan dibagi 4 ini ya, DI, terus simbolnya D. Kalau kuartil simbolnya Q, QI. Kalau desil DI. Sama dengan, ini untuk data yang tidak berkelompok, nilai ke dikurang I kali N tambah 1/10. Ini Dede perhatikan I-nya dari 1 sampai 9. Ya, paling besar itu 9, tidak ada 10. Jadi nanti di sini 9/10. I-nya 9/10. Kalau Q tadi 3/4, perempatan data. Nah, terus untuk data yang berkelompok, sama kayak kuartil juga, dia diganti dengan D, DI, sama dengan L0, sama-sama pakai L0 ya, batas bawah kelas, desil, ditambah C, C itu lebar kelas atau interval, buka kurung, I kali N/10. Nah, ini perhatikan ya, kalau desil dia per 10. F-nya sama, dari F besarnya ini frekuensi kumulatif data sebelum kelas desil. Nah, F kecil juga sama, frekuensi kelas desil tersebut. Desil yang kita ambil, nah ini frekuensinya. Kalau F besar, kumulatifnya. Belum ya, kumulatif yang sebelum. Nah, I-nya itu jalan, mau desil ke-1, berarti kan D1. Desil kedua, D2. Desil ketiga, D3. Desil keempat, D4. Sampai dia desil ke-9. Ya. Berarti di sini nanti
1/10, 2/10, 3/10, ya kan? N-nya ini banyak data, ya. Kita lihat contoh. Oh iya, sebelumnya kita ambil gambar dulu ada. Saya mau screenshot untuk bukti zoom. Ya. Sebentar. Ini boleh diaktifkan, nggak apa-apa. Kameranya atau gini aja. Nggak sih? Oke ya, sebentar. Kita kirimkan dulu. Nanti hilang pula gambarnya. Adik-adik sudah lihat filenya, boleh dikirim pertanyaan di e-learning. Ya. Ibu perhatikan yang minggu lalu cuma 2. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting ada, Dedek. Jangan disia-siakan ya. Medianya itu jangan disia-siakan. Kalau ada pertanyaan, diisi saja di situ. Tapi waktunya dibatasi ya, sampai kita habis jam belajar, itulah diskusinya. Oke, contoh. Nah, di sini diambil desil 3 dan desil 7 saja. Ya. Harusnya kan desil kan ada 9, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Ini yang diambil untuk contoh D3 dan D7 saja. Nah, karena dia D3, berarti 3/10, adik-adik. Atau di sini dia 30%. Ya. Kalau Ibu langsung ke pecahan biasanya kayak tadi ya, di 25% Ibu ganti jadi 1/4, boleh. Lagian untuk perhitungan mana yang lebih mudah lah ya. Boleh pakai persen, boleh pakai pecahan. 30% ini boleh diganti 3/10. Nah, untuk D7 70% atau 7/10. Boleh. Nah, kalikan dengan letaknya. Kalikan dengan banyak data untuk menentukan letaknya. Jadi 30% dari 60 atau 3/10 ya, kali 60 letak di 18, ya kan? 18 itu ada di sama di kelas keempat 48 sampai 60. Karena kan di sini jumlah kumulatifnya 19, adik-adik. Sedangkan untuk letak D3 itu di 18, ya kan? Nah, berarti sama dia kayak yang kuartil 1, letak di kelas 48 sampai 60. Nah, untuk D7 berarti 70% kali 60 atau 7/10 kali 60 berarti di 42. Ya kan? 42 itu kumulatif ini kita hitung ya, Dedek. Berarti dia di sini ya, di 23 ini. Karena kalau kita jumlahkan di sini kan 54 kan. Sedangkan untuk yang 12 baru 31. Dia letaknya di 42, berarti ada di sini. Di kelas 74 sampai 86. Ya. Jadi udah ditentukan letaknya D3 letak di 48 sampai 60, D7 letaknya di 74 sampai 80. Nah, adik-adik tentukan batas bawah kelasnya berarti 47,5 untuk D3, untuk D7 73,5. Ya, batas bawah. Nah, masukkan ke nilai L0. 47,5 ditambah C-nya 13, I kali N, I-nya kan 3 ya. N-nya 60/10, ini hati-hati, kalau kuartil dia per 4, dikurang 11. 11 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, kelas desil kita kan di 48 ya, frekuensinya 8. Berarti frekuensi kumulatifnya ini 11. 3 tambah 4 tambah 4. Setelah diselesaikan, ini 18 kurang 11, 7. 7/8 kali 13, hasilnya ditambah 47,5. Sama dengan 58,87. Boleh per 1000-an atau per 10-an, per 100-an ya. Tapi waktu saya kuliah dulu ada untuk statistika itu biasanya 4 belakang koma. Ya, dipotong. 4 belakang koma dipotong. Tidak dibulatkan. Tapi kalau per 100-an dibulatkan. Bebas mau pakai yang mana ya. Mana yang lebih mudah untuk dipahami, silakan. Nah, untuk desil 7 sama, I-nya ganti 7 ya.
batas bawahnya 73,5 dikalikan, hasilnya 79,72. Nah, untuk persentil terakhir. Cuma di sini persentil tidak ada contohnya, Dede. Ya. Nah, ini tugas. Coba dikerjakan di catatan saja. Tapi nggak dikumpul ya, nggak dikumpul, Dede. Tugas catatan biasa. Adik pakai rumus ini, tentukan persentil ke 45 dan persentil ke 60. Jadi I-nya ganti 45, satu lagi I-nya ganti 60. Persentil itu kan data dibagi jadi 100 ya. Jadi paling besar dia 99/100. Nah, gitu. I-nya berarti ganti 45 dengan satu lagi 60. N-nya sama-sama 60. Ya, ini bagi 100. Oh ya, tentukan dulu letaknya. Persentil ke 45 letaknya di kelas mana? Persentil ke 60 letaknya di mana? Nah, persentil ke 60 kan di sini ya. Bukan. Cari dulu. Persentil ke 60 berarti 60% kali 60. Nah, di mana letaknya itu? Kalau persentil 45 berarti 45% dikali 60. Nah, letaknya di mana? Oke? Iya, silakan dicoba Dedek di buku catatan saja. Ya, untuk latihan. Tapi tidak dikumpul sebenarnya. Untuk latihan sendiri saja. Karena kan contoh kuartil sudah ada, contoh desil sudah ada, kan mirip ya. Persentil juga mirip, cuma dia per seratusan. Nah, cara mengerjakannya juga sama. Untuk latihan dikerjakan persentil 45 dan persentil 60. Oke, ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Silakan, atau di e-learning saja boleh. E-learningnya diisi ya. Jangan nggak diisi. Iya. Ibu belum buka e-learning, baru portal. Nantilah. Setelah ini. Cuma Ibu batasi sampai 18.40 ya, pas jam kita. Ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Cukup? Irma, Deara, siapa nih? Dina, Nurjan, XD, Sevira, Sri Dinda, Suci. Siapa yang nggak ikut Zoom ini? 3, 4, 5, 7, 8. Salma, Bu. Tapi dia sudah absen. Oh iya. Ya, apa-apa. Maksudnya yang nggak ada di Zoom, Bu. Iya, nggak ada di Zoom. Satu lagi siapa? Rani. Oh iya, Rani. Rani sudah absen? Belum ya? Sevira, Suci, Maridea, Dina, Nurjana, XP, Sri Dinda, Irma. Belum Rani. Oke, sambil ngabsen, tetap lanjut. Kalau tidak ada, kita tutup Zoom-nya. Dedek lanjut di learning untuk pertanyaan. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.